Salah satu penyebab kenapa hubungan sering diwarnai masalah adalah karena kita lebih sibuk bertahan daripada memahami. Kita sibuk jaga status hubungan, tapi lupa jaga isi hubungan. Kita takut kehilangan, tapi lupa bahwa yang lebih menyeramkan adalah kehilangan makna. Seringkali kita lebih ingin dimengerti daripada mau berusaha mengerti. Kita ingin pasangan tahu isi hati kita, tapi kita nggak pernah benar-benar mendengar isi hatinya. Kita ingin didahulukan, tapi kita sendiri nggak pernah mau mendahulukan. Hubungan yang dewasa itu bukan tentang siapa yang menang dalam argumen, tapi siapa yang bisa menahan ego untuk tetap menghargai meski sedang berbeda pandangan. Karena perbedaan itu pasti ada, dan kalau disikapi dengan dewasa, perbedaan itu bisa jadi jurang pemisah. Masalah dalam hubungan juga sering timbul dari hal-hal yang nggak kita sadari, bukan karena selingkuh atau bohong, tapi karena sikap sehari-hari yang terasa kecil tapi nyakitin. Cara ngomong yang nyentah, kebiasaan ngegas, terlalu sibuk sama HP, atau lupa ngucapin terima kasih. Masalah muncul karena kita terlalu nyaman sampai lupa bahwa pasangan juga butuh diperhatikan. Kita mikir, ah, udah jadi milik gue ini gitu. Padahal dia bukan barang. Perasaan itu hidup, dan kalau nggak dirawat, bisa mati pelan-pelan. Kita juga sering nyari solusi cepat untuk masalah yang sebetulnya butuh proses. Maunya langsung baikan, maunya langsung akur, padahal luka di hati pasangan butuh waktu buat sembuh. Kadang minta maaf doang nggak cukup. Kita juga harus berubah. Satu hal yang penting dipahami adalah hubungan itu bukan tempat pelarian dari luka masa lalu. Tapi banyak orang yang masuk hubungan karena kesepian. Karena butuh pelampiasan. Bukan karena siapa yang mencintai. Akhirnya masalah yang dulu belum sembuh jadi nyebar ke hubungan yang sekarang. Kalau kamu sering ngerasa pasangan kamu terlalu posesif, terlalu curiga, terlalu takut kehilangan, mungkin dia sedang membawa trauma yang belum selesai. Dan kalau kamu nggak ngerti, kamu bisa salah paham. Kamu kira dia lebay, padahal dia cuma takut disakiti lagi. Masalah besar dalam hubungan itu muncul ketika dua orang saling menyimpan rasa kecewa. Tapi nggak ada yang mau ngomong. Lama-lama jadi dingin, jadi jauh. Sampai akhirnya ketika salah satu pergi, yang lain baru sadar bahwa komunikasi itu harga mati. Jangan pernah anggap remeh obrolan hati ke hati. Jangan malas dengerin curhatan pasangan. Karena kadang kita nggak butuh solusi. Dia cuma butuh kamu hadir. Didengerin dan bilang aku ngerti. Itu aja bisa menyelamatkan hubungan dari jurang perpisahan. Kalau kamu tipe orang yang sulit buka diri, belajarlah. Jangan tutup rapat-rapat hati kamu dan berharap pasangan bisa menebak. Karena hubungan bukan soal tebak-tebakan, tapi keterbukaan. Semakin kamu terbuka, semakin kecil potensi salah paham. Masalah dalam hubungan itu kayak benang kusut, nggak bisa ditarik keras-keras. Harus pelan-pelan, harus sabar, harus dua-duanya mau sama-sama membenahi. Kalau cuma satu yang usaha, yang satu lagi acuh, ya benangnya makin kusut. Jangan jadikan pasangan sebagai pelampiasan emosi. Kalau kamu capek kerja, kesel sama orang lain, jangan luapkan ke dia. Dia bukan tempat buangan marah. Dia partner kamu. Orang yang harusnya kamu jaga, bukan kamu lampiaskan. Masalah juga sering muncul karena terlalu banyak tuntutan, tapi lupa apresiasi. Kita sibuk bilang, kok kamu nggak begini? Kok kamu nggak peka? Tapi lupa bilang, makasih ya udah nemenin aku sejauh ini. Padahal kata-kata kecil kayak gitu bisa jadi penguat hubungan. Ada satu hal yang penting banget. Jangan bandingkan pasangan kamu dengan orang lain. Jangan bilang, lihat tuh, pacarnya si A, romantis banget. Karena setiap orang punya cara mencintai yang beda-beda. Kalau kamu terus bandingin, kamu nggak akan pernah puas. Dan kalau kamu jadi korban perbandingan, jangan diam aja. Sampaikan dengan jujur, jangan pendam. Karena luka yang dipendam terus akan jadi ledakan suatu hari nanti. Komunikasi itu penting, dan komunikasi harus dua arah. Hubungan bukan tentang siapa yang paling banyak ngalah, tapi siapa yang paling mau belajar jadi versi terbaik dari dirinya, buat orang yang dia cintai. Kalau kamu dan dia sama-sama berusaha, maka hubungan bisa diselamatkan walau ribut berkali-kali. Tapi kalau kamu sudah mencoba segala cara, sudah jadi versi terbaik kamu, tapi tetap tidak dihargai, tidak didengarkan, dan terus-menerus disakiti, mungkin yang perlu diselamatkan bukan lagi hubungannya, tapi diri kamu sendiri. Karena kadang mencintai orang lain terlalu keras justru bikin kita lupa mencintai diri sendiri. Kita jadi terlalu sabar, terlalu kuat, sampai gak sadar bahwa kita sedang dilukai, bukan dicintai.